bergandeng tangan, tepiskan perbedaan. Dari Sabang sampai Merauke, tebarkan perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami Rumah Moderasi Mojokerto, konten amputasi doktrin takfiri pada kesempatan ini membahas surat Maryam ayat 41 sampai 47, mengisahkan dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, kepada orang tuanya yang adalah penyembah berhala. Dimulai ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Allah memberikan perintah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menceritakan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menjadi pelajaran, karena Al-Quran memang pelajaran. Ada tambahan ungkapan berisi sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Innahu kana siddiqan nabiyya. Ini tentang sifat Nabiullah Ibrahim, dan sesungguhnya dia menyimpan pesan tentang sertifikasi yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah nabi, orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, orang yang mendapatkan sertifikasi dari Allah. Kenapa ini harus diungkap? Nabiullah Ibrahim alaihissalam orang yang mendapatkan kepercayaan untuk menjadi penyampai Islam, dan bahwa beliau adalah orang yang jujur, yang benar, siddiq. Nabiullah Ibrahim alaihissalam benar karena segala perilakunya benar, didasarkan kepada kebenaran, didasarkan kepada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kajian-kajian yang sesungguhnya kajian itu tidak mendapatkan sertifikasi dari Allah, dan dia tidak berisi kebenaran. Karena kajian itu pada pangkalnya, pada awalnya dimunculkan menjadi wahana penyampai propaganda. Terlihat seakan benar, tetapi sesungguhnya pada muaranya dia dibelokkan kepada kesalahan, kepada terciptanya stigma buruk terhadap Islam dan umat Islam, terciptanya kekacauan di antara sesama umat Islam, terciptanya kondisi yang tidak kondusif dalam sebuah negara Islam,
Propaganda itu dilakukan oleh orang-orang yang menjalankan politik memecah belah dan menguasai. Kita ikuti selanjutnya dan mudah-mudahan nanti kita paham tentang propaganda mereka. Ayat 42 sampai 46 berisikan dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada orang tuanya. Dan pada ayat 46-nya berisikan penolakan ayah Nabiullah Ibrahim atas dakwah yang beliau lakukan. Juga ancaman yang diterima oleh Nabiullah Ibrahim dari orang-orang yang didakwahinya. Ada ungkapan, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Jika kamu tidak berhenti untuk mengolok-olok sesembahanku, maka kamu akan saya hukum dengan rajam. La arjumannak, ancaman. Apa respon Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas penolakan dakwah dan atas ancaman yang diterima? Pada ayat 47 dikisahkan, diceritakan. Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Salamun alaik, ayahku, jika ayah menolak ajakanku, ya sudahlah. Artinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak emosional, tidak marah. Nabiullah Ibrahim tahu bahwa hidayah bukanlah milik beliau dan bukan beliau yang berhak memberikan hidayah kepada seseorang, bahkan kepada ayahnya. Bukan hanya tidak emosi, bukan hanya tidak marah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bahkan menyampaikan sa'astaghfiru laka rabbi, saya akan memohon ampunan kepada Allah untuk ayah. Doa ini sesungguhnya panjang. Yang pertama, saya tetap berharap satu saat Allah memberikan hidayah kepada ayah. Dan setelah ayah mendapatkan hidayah, Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berbeda Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Taif bukan hanya menolak dakwah Nabi dan menolak menolong Nabi. Orang Taif malah melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu hingga berdarah-darah. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tidak emosional, tidak juga berhenti berharap kepada Allah agar Allah memberikan hidayah. Disinilah kajian-kajian yang membawa orang untuk suka mengkafirkan kepada orang lain nyata bertentangan dengan pelajaran yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Nyata bertentangan dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang Allah sampaikan.
Mereka mengklaim diri mereka Islam kafah, tetapi kebiasaan mereka, kesukaan mereka mengkafirkan orang lain nyata tidak memiliki dasar dari dalam Al-Quran. Karena Al-Quran mengkisahkan orang-orang yang tidak emosional dan orang-orang yang tidak berhenti untuk berharap agar Allah memberikan hidayah. Mengkafirkan orang lain tidak bisa diberi alibi apapun bahwa itu terbebas dari sikap emosional. Suka meneriakkan kafir kepada orang lain berarti dirinya tidak memiliki harapan agar satu saat orang yang diberikan dakwah bisa memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriakan mengkafirkan orang lain, disinilah pembelokan ke arah yang salah dilakukan oleh pelaku propaganda. Yang mereka harapkan agar ada permusuhan sesama umat Islam. Permusuhan ini mudah-mudahan menjadi semakin besar, begitu harapan mereka, sehingga timbul kekacauan. Setelah kekacauan timbullah perpecahan. Propaganda ini telah mereka lakukan di Suriah, telah mereka lakukan di Libya, telah mereka lakukan di Irak dan negeri Timur Tengah yang lainnya. Mereka ingin NKRI ini bisa mereka arahkan menjadi terpecah belah. Apa target mereka? Jika terjadi disintegrasi atas NKRI, maka mereka sangat beruntung. Negeri Indonesia yang sangat kaya, yang kekayaan alamnya tempo hari sudah dirampok oleh mereka selama 350 tahun, masih memiliki sisa kekayaan alam yang tidak sedikit. Mereka sebagaimana tentang kekayaan alam pada masa lalu, mereka menginginkan mendapatkan kekayaan alam dari NKRI ini dengan harga semurah-murahnya, dengan cara yang paling mudah, dan agar mereka bisa memperturutkan nafsu keserakahannya, bisa menguasai kekayaan alam dunia dengan cara-cara kejahatan, dengan angkara murka. Saudaraku, mari kita lebih sering menyampaikan kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menanggapi penolakan oleh ayahnya. Beliau tidak emosi, beliau tidak mengkafirkan sang ayah, padahal jelas-jelas ayahnya sudah kafir. Di negeri kita, yang dikafirkan bukan orang-orang yang menyembah berhala, tetapi orang-orang yang sholat, orang-orang yang bersyahadat. Jika ini terjadi terus-menerus, maka kekacauan, perpecahan, disintegrasi pasti akan terjadi
di negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita banyak mengkaji. Dalam konten yang lalu, saya memunculkan wasiat-wasiat Allah Ta'ala agar berbuat baik kepada orang tua yang di dalamnya berisikan pelajaran yang bisa membentengi generasi kita dari kajian-kajian yang sesungguhnya adalah propaganda. Juga dalam kesempatan ini saya sampaikan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam surat Maryam sebagaimana telah saya ceritakan tadi. Mari kita berbanyak kita sampaikan kepada saudara-saudara kita untuk menjadi daya imunitas, untuk menjadi filter dari kajian-kajian yang sesungguhnya intinya adalah propaganda. Jangan lagi kekayaan alam yang masih kita miliki dijarah oleh mereka sebagaimana yang telah mereka lakukan pada masa lalu. Jangan sampai Indonesia terjajah kembali. Jangan sampai kekayaan alam ini memperkaya mereka dan memiskinkan kita, bangsa Indonesia. Kajian-kajian dengan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menangkal disintegrasi atas KRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah moderasi menjadi inspirasi